Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yu-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 465 bertepatan dengan bab ke 2240. Singkat kata, jangan sampai terjadi situasi seperti harga arak Maotai yang melejit tinggi. Harga eceran resmi sebotol arak Maotai adalah 14,99, tetapi orang awam sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk membeli dengan harga ini, dan harga per botol paling tidak mencapai 2.700 atau 2.800 yuan ketika distributor menjualnya keluar. Bahkan akan lebih mahal pada tahun baru dan perayaan hari besar lainnya. Bukankah jelas-jelas ini mengecoh konsumen? William langsung menyatakan, "Mas Ri, Anda tenang saja. Aku pasti akan dengan tegas mencegah agar masalah semacam ini tidak terjadi kepada pil pencernaan Jisuan. Jika distributor berani menumpuk barang untuk menaikkan harga, maka aku akan langsung mendiskualifikasi dia dan meminta pertanggungjawaban darinya tanpa toleransi sedikit pun." Ichen menganggukkan kepala dengan puas dan berkata, "Setelah pencernaan Jisuan berkembang di pasar Eropa dan Amerika dalam segala aspek, kemungkinan industri alkohol di Eropa dan Amerika berkembang pesat." William setuju dan mengatakan, "Benar, banyak konsumen alkohol di Eropa dan Amerika yang sangat tergantung dengan alkohol. Jika pil pencernaan Jisuan masuk ke dalam pasar itu setara dengan meredakan kerusakan yang disebabkan oleh alkohol pada tubuh mereka. Bagian lambung akan sangat tidak nyaman jika banyak meminum alkohol, dan kebetulan pil pencernaan Jisuan dapat menyelesaikan masalah mereka." Sambil berbicara, William pun menghela nafas. "Mas Ri, akan semakin bagus jika kita dapat mengambil kesempatan untuk memasarkan sejenis obat untuk menjaga organ hati, menjaga lambung dan hati. Itu benar-benar adalah obat yang penting bagi teman-teman di Eropa dan Amerika." Ichen tersenyum dan berkata, "Kamu promosikan pil pencernaan Jisuan ke pasar Eropa dan Amerika dulu. Aku akan mengeluarkan sebuah resep obat untuk menjaga organ hati. Setelah lewat beberapa waktu, kelak kita akan fokus pada obat untuk menjaga lambung dan hati." Chen Jekai yang berada di sebelah itu tersenyum sambil menuturkan, "Mas Terji, jika Anda menjual pil yang Anda sempurnakan, kemungkinan pangsa pasar akan semakin besar. Tidak perlu pil yang sehebat pil permajaan, hanya perlu pil pertolongan penyumbatan pembuluh darah yang khasiat obatnya dikurangi 10%, diperkirakan akan terjual habis." Ichen menganggukkan kepala dengan pelan. Dia berkata, "Jika benar-benar menjual obat sejenis itu, penjualannya pasti akan bagus, tetapi obat semacam itu juga tidak dapat diproduksi secara massal menggunakan peralatan farmasi biasa, sehingga kapasitas produksi tidak dapat ditingkatkan karena tidak memiliki persyaratan penjualan dalam jumlah besar." Ternyata seperti itu. JJK sedikit menyayangkan dengan berkata, "Sekarang banyak obat di pasaran yang memiliki sedikit khasiat untuk memperpanjang usia yang harganya dibuat oleh orang-orang kaya itu menjadi sangat tinggi. Misalnya pil Bezoar Agong yang sebelumnya diproduksi pada tahun 60-an atau 70-an. Sekarang harganya sudah dinaikkan hingga menjadi ratusan ribu yuan per butirnya. Tetapi fungsi utama dari obat sejenis itu hanyalah untuk meredakan panas, detoksifikasi kejang yang disebabkan oleh demam dan koma stroke. Sama sekali tidak mungkin bisa memperpanjang hidup. Tetapi semua orang mengira barang itu sangat ajaib sehingga harga menjadi sangat tinggi." Chen menganggukkan kepala. Dia tersenyum sambil menuturkan, "Alasan utama dari obat semacam itu adalah jumlahnya yang sedikit, ditambah lagi dengan sebagian bahan komposisi yang berasal dari
binatang yang dilindungi dan sekarang tidak diperbolehkan untuk digunakan, sehingga terkesan seperti komoditas yang langka. Tetapi tidak ada yang luar biasa dari khasiat yang sesungguhnya. Ketika sedang berbicara, bawahan keluarga Qin berjalan menghampiri dengan cepat. Dia membuka mulut dan melontarkan, "Tuan-tuan, tuan besar dan Nona Song Wanting dari keluarga Song sudah datang." Qin Geng bergegas bangkit berdiri dan berkata kepada Yi Chen dan beberapa orang lainnya, "Master Yi, Presiden Chen, Hongwu, kalian duduk dulu. Aku akan keluar sebentar untuk menyambut Tuan Besar Song dan Nona Song." Sejak rencana pembunuhan Song Tianming dan Song Rongyu pada Song Wanting terungkap, lalu dibuang oleh Yi Chen ke tambang berlian di Sierra Leone, Afrika, kedudukan Song Wanting di keluarga Song semakin mantap dan kuat dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya hanya Tuan Besar Song sendiri yang bersusah payah mendukungnya. Sekarang seluruh keluarga Song tidak ada satu orang pun yang berani menentangnya. Alasan utama karena Song Wanting mendapat dukungan penuh dari Yi Chen. Bahkan Song Tianming dan Song Rongyu, ayah anak itu sudah bekerja sama, juga tidak bisa menjatuhkan Song Wanting. Orang lain dalam keluarga Song sangatlah sadar diri, tidak berani ada niat seperti ini. Bagaimanapun, jika ingin menjatuhkan Song Wanting, pertama-tama harus menjatuhkan Yi Chen. Kalau tidak, nasib Song Tianming dan Song Rongyu adalah pelajaran bagi orang lain. Dalam beberapa hari terakhir ini, meskipun Tuan Besar Song sering merasa kasihan karena pertikaian dalam keluarga besar, tetapi begitu terpikir Song Wanting baik-baik saja, nyawa Song Tianming dan Song Rongyu juga terselamatkan, di dalam hati juga jauh lebih lega. Bagi Song Wanting, hal yang paling membahagiakan hari ini adalah bisa bertemu dengan Yi Chen lagi. Sejak dia kembali lagi ke keluarga Song dan mengambil kembali kedudukan dan dalam keluarga besar, sudah tidak berkesempatan bertemu Yi Chen. Bukan hanya Yi Chen yang setiap hari dipenuhi urusan, dia sendiri juga sangat sibuk. Di bawah bantuan Yi Chen, keluarga Song dan Nippon Steel berhasil mencapai kesepakatan kerjasama. Selain itu juga mendapatkan persyaratan yang bagus sekali. Jadi Song Wanting bersiap untuk memanfaatkan kesempatan baik-baik, segera menyelesaikan semua hal-hal terkait dengan kerjasama, kemudian sekuat tenaga melakukan promosi proyek. Jadi selama beberapa waktu ini mencurahkan seluruh tenaganya dalam hal ini. Saat ini begitu terpikir akan segera bertemu Yi Chen, suasana hati Song Wanting agak bersemangat dan gembira tak terkendali. Karena itu dia sengaja berdandan dengan rapi, bukan hanya mengenakan pakaian yang disukainya sendiri, secara khusus memakai gelang berlian yang ditinggalkan ibunya sebelum meninggal. Gelang berlian ini Yi Chen yang mendapatkannya kembali setelah membantunya memecahkan dilema Feng Shui. Gelang ini awalnya di mata Song Wanting dianggap sebagai kenang-kenangan yang ditinggalkan ibunya. Tapi sekarang di dalam hati Song Wanting, gelang ini memiliki arti lain. Gelang inilah yang membuat dirinya dan Yi Chen saling mengenal. Kehidupan mereka berdua baru mulai bersentuhan. Saat ini Qin Geng juga segera keluar menyambutnya. Sangat sopan mengatakan, "Ayah, Tuan Besar Song, Nona Wanting, maaf telah melewatkan kesempatan untuk menyambut kalian." Tuan Besar Song segera berkata, "Untuk apa Presiden Qin begitu sungkan hari ini datang mengganggu di kediamanmu? Semoga Presiden Qin tidak terganggu." Qin Geng segera mengatakan, "Bagaimana mungkin? Cepat masuk." Saat ini Song Wanting bertanya, "Presiden Qin, apakah Master Yi sudah tiba?" Qin Geng sambil tersenyum mengatakan, "Master Yi sudah tiba, sedang ngobrol dengan Presiden Chen, Direktur Wei, serta Hongwu." Song Wanting mengangguk pelan, di dalam hati semakin bersemangat. Mengikuti Qin Geng ke ruang tamu, Yi Chen melihat kakek dan cucu keluarga Song masuk, lalu berdiri sambil tersenyum menyapa mereka berdua. "Tuan Besar Song, Nona Song." Ketika berbicara, Song Wanting berjalan ke depan.
Yi Chen melihatnya. Spontan di dalam hati diam-diam menghela napas. Ternyata Song Wanting memang gadis yang super cantik. Setelah didandan seperti ini, auranya tidak kalah pada siapapun. Saat ini Tuan Besar Song berjalan ke depan dengan hormat mengatakan, Master Yi telah mereportkan Anda mengadakan jamuan makan ini. Aku sungguh berterima kasih. Yi Chen tersenyum mengatakan, Anda tidak perlu begitu sungkan. Ayo sini, silakan duduk. Selesai berbicara, segera berpesan pada Hongwu. Hongwu, sajikan teh untuk Tuan Besar Song dan Nona Song. Hongwu segera berkata, baik Mas Ri. Selesai berbicara, bergegas mengambil 2 buah cangkir dan menuangkan teh. Tanpa sadar, Song Wanting langsung duduk di sebelah Yi Chen. Hongwu memberikan cangkir padanya ketika dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Yi Chen melihat gelang berlian yang ada di pergelangan tangannya. Tidak bisa dihindari sedikit menghela napas dalam hati. Berbicara tentang perkenalannya dengan Song Wanting, Hongwu yang bantu mengenalkan mereka. Dia sendiri yang minta untuk pergi bantu Song Wanting lihat Feng Shui. Dirinya baru mengenal Song Wanting. Setelah duduk, Song Wanting lalu berbicara pada Yi Chen. Master Yi, hari ini ketika Nanaku melakukan panggilan video denganku, dia masih memintaku untuk menyampaikan salam padamu. Yi Chen penasaran dan bertanya, oh, hari ini kalian melakukan panggilan video? Song Wanting sambil tersenyum mengatakan, pada dasarnya setiap hari aku akan melakukan panggilan video dengan Nanaku. Bukankah dia memberikan seekor anjing kecil padaku? Bisa dilihat dia juga sangat mengkhawatirkannya. Setiap hari dia ingin melihat situasi anjing itu. Yi Chen mengangguk pelan sambil tersenyum berkata, Oksu bilang ingin menunggu anjingmu besar dan melahirkan seekor anjing kecil untuknya. Song Wanting sambil tersenyum berkata, iya, dia sudah mengatakannya padaku. Kebetulan hari ini aku membicarakan hal ini dengan Nanaku. Nanaku bilang beberapa hari lagi saat dia datang ke Tiongkok bisa bawa seekor lagi untuk diberikan pada Oksu. Aku ingin memberitahu Oksu kabar baik ini secara langsung. Mengapa dia tidak ada di sini? King yang ada di sebelah bergegas mengatakan, Nona Song, Aksu baru saja selesai berlatih naik ke lantai atas untuk mandi dan ganti pakaian. Ichen agak terkejut dan bertanya, beberapa hari lagi Nanaku akan datang ke Tiongkok? Iya, Song Wanting menganggukkan kepala berkata, Nanaku mengatakan dia selalu menyukai Gyu Yi, bintang di Tiongkok. Kebetulan Gyu Yi mau mengadakan konser di Jinling. Dia juga ingin datang menonton. Aku sudah katakan padanya bahwa saat dia datang bisa tinggal di rumahku. Seketika Yi Chen tercengang, terkejut dan bertanya, Nanaku menyukai Gyu Yi? Benar tidak? Benar, Song Wanting berkata dengan serius. Gyu Yi bukan hanya terkenal di Tiongkok, tetapi juga seluruh Asia, di lingkaran orang Tionghoa seluruh dunia, bahkan di pasar Eropa dan Amerika juga memiliki banyak penggemar. Selain itu, karena penampilannya yang cantik, sangat dikagumi oleh gadis Jepang. Banyak gadis Jepang yang meniru gaya berpakaian, gaya mengombinasi serta gaya riasan wajah. Penggemarnya banyak sekali. Selesai berbicara, dia menjelaskan lagi. Sebenarnya aku juga sangat tertarik pada Gyu Yi. Jadi kami berdua berencana akan pergi ke konser bersama-sama. Saat ini Yi Chen merasa pusing sekali. Istrinya mau pergi menonton konser Gyu Yi. Dong Rolin juga mau pergi menonton konser Gyu Yi. Song Wanting mau pergi. Bahkan itu Nanaku juga mau pergi. Ini apa-apaan ini? Saat ini Kinoksu ganti sebuah gaun yang sangat elegan dan berjalan kemari mendengar Yi dan Song Wanting sedang membicarakan Gyu Yi. Buru-buru bertanya dengan penuh perhatian, Mas Ri, Kak Wanting, apakah kalian sedang membicarakan konser Gyu Yi? Song Wanting menganggukkan kepala tersenyum mengatakan, Aksu, apa kamu juga menyukai Gyu Yi? Kinoksu berkata tanpa keraguan, siapa yang tidak suka? Aku sudah membeli tiketnya. Tiba saatnya aku berencana pergi bersama teman-teman sekelas. Selesai berbicara, lalu bertanya lagi, Kak Wanting, apakah kamu juga mau pergi? Song Wanting sambil tersenyum mengatakan, aku juga pergi. Kebetulan itu Nanaku juga memberiku anjing juga ingin nonton konser itu. Aku sudah membuat janji dengannya agar pergi bersama. Wah, Kin Oksu berseru, itu Nanaku juga datang ke Jinling untuk menonton konser. Iya,
Song Wanting menganggukkan kepala berkata, "Masih ada satu kabar baik untukmu. Aku bilang pada nanaku bahwa kamu menyukai anjing kecil. Dia bilang kali ini saat dia datang akan membawa seekor saudara atau saudari Xiao Yu ke sini untuk diberikan padamu." "Ah, benarkah?" Kinoksu mendengar kata-kata ini, pertama-tama ekspresinya terkejut sekali, tapi dengan cepat berubah menjadi sangat canggung. Dia terbata-bata mengatakan, "Kak Wanting, aku pernah bertarung melawan itu nanaku, masih memukulnya hingga terluka. Mana enak hati menerima anjing yang dia berikan." Song Wanting tertawa terbahak-bahak, berkata dengan serius, "Nanaku tahu kamu pasti akan mempedulikan hal ini. Nanaku tahu kamu pasti mempedulikan hal ini. Jadi sengaja memintaku memberitahumu." Dia bilang, pertandingan ya pertandingan, semua hal yang terjadi saat pertandingan tinggalkan di tempat pertandingan saja. Jangan sampai membawa masalah pertandingan ke dalam kehidupan." Dia bilang dia sangat berharap bisa berteman denganmu. "Itu nanaku bilang ingin berteman denganku." Kinoksu senang sekali. Dia bertanya dengan kegembiraan yang sulit disembunyikan, "Kak Wanting, apa yang kamu katakan itu benar?" Song Wanting sambil tersenyum berkata, "Tentu saja benar. Apakah aku akan membohongimu?" Kinoksu tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. "Sebenarnya aku juga sangat ingin berteman dengannya. Sebelumnya aku sudah sangat mengaguminya. Meskipun aku tidak memiliki banyak kontak dengannya, tapi bisa merasakan dia pasti orang yang sangat baik sekali." Semanting sambil tersenyum mengatakan, "Tidak apa-apa, Master Yi memberikan pil padamu. Ini sepenuhnya adalah keberuntunganmu. Tidak perlu merasakan malu." Pada saat ini Yi Chen bersuara mengatakan, "Aksu, apa yang Kak Wantingmu katakan benar. Setiap orang memiliki keberuntungan sendiri. Orang lain tidak akan memberitahu keberuntungan ini. Misalkan itu nanaku, kamu juga tidak tahu apakah dia telah mempelajari beberapa keterampilan bertarung dari ninja top Jepang. Jadi hal semacam ini untuk apa perlu merasa malu?" Kinoksu mengangguk pelan. Jadi sangat serius mengatakan, "Master Yi, Aksu sudah paham." Pada saat ini pelayan maju ke depan untuk melaporkan, "Li Tailai, orang terkaya di kota Hai sudah tiba." Kali ini Li Tailai tidak membiarkan Zhao Hao, teman kecil Yi Chen, mengemudi. Utamanya karena merasa bagaimanapun Yi Chen adalah orang berkekuatan dewa yang hebat. Dia mengundang dirinya makan. Dirinya pasti harus lebih saleh lagi. Jika pada saat ini masih membiarkan teman baiknya yang menjadi sopir, sedikit banyak akan merasa tidak terlalu pantas. Selanjutnya Wang Jenggang juga datang. Si Tianqi dan Chen Xiaojiao, kakek dan cucu itu juga ikut datang di belakang. Karena belum tiba waktunya makan malam, setelah semua orang menempati tempat duduk masing-masing sambil mengobrol, sambil minum teh, suasana sangat harmonis. Orang-orang ini satu persatu sangat menghormati dan menghargai Yi Chen. Hubungan antara satu sama lainnya juga relatif baik, jadi semua bisa dapat mengobrol bersama. Melihat tamu undangan satu persatu duduk, Yi Chen pun teringat Wang Dongsu. Tidak tahu mengapa sampai sekarang Wang Dongsu masih belum muncul. Sebelumnya di dalam telepon dia jelas-jelas sudah pastikan dengan dirinya bahwa dia akan datang. Yi Chen sedang berpikir apakah harus menelpon Wang Dongsu. Tapi setelah dipikir-pikir memang ada beberapa hal yang perlu diurus oleh Wang Dongsu. Jika dia sudah selesai menangani masalah yang ada, tentu dia akan datang. Jika masih belum selesai menanganinya, maka dirinya tidak perlu mendesaknya. Biarkan dia melakukan pekerjaan dengan tenang. Saat ini Wang Dongsu sedang berada di dalam unit perawatan intensif rumah sakit umum menemani ibunya. Melihat ibunya sudah makan, perawat juga sudah memberikan infus nutrisi pada ayahnya. Wang Dongsu diam-diam menghela napas, berkata pada ibu, "Ibu, nanti malam aku ada jamuan makan bosku yang mengadakannya. Jadi aku harus ke sana sejenak. Namun aku akan segera kembali." Ibunya Sun Yufang segera mengatakan, "Dongsu, selama beberapa hari ini kamu sudah cukup lelah karena ada jamuan makan. Kamu harus makan dengan baik, ngobrol dengan bos dan rekan kerjamu. Santai-santai dulu, tidak perlu terburu-buru kembali. Ibu takut kamu akan terus merasa tegang." Wang Dongsu tersenyum tipis berkata, "Anda jangan mengkhawatirkanku. Aku sendiri bisa menyesuaikan diri."
Selesai berbicara, dia mengambil mantel yang sedang digantung, berkata pada Sun Yufang, "Ibu, jika tidak ada masalah lagi, aku pergi dulu." Sun Yufang mengangguk dan berkata, "Hati-hati di jalan." "Baik ibu, aku mengerti." Wang Dongsu berpamitan dengan ibunya, keluar dari bangsal melihat waktu masih cukup. Lalu pergi ke departemen nefrologi kantor Direktur Chen. Sekarang jarak dari batas waktu yang diberikan Walter padanya hanya tersisa belasan jam saja. Secercah harapan yang tersisa untuk Wang Dongsu berada pada Direktur Chen. Tidak tahu setelah Direktur Chen menggerakkan koneksinya, apakah bisa mendapatkan sumber ginjal yang cocok pada saat terakhir. Wang Dongsu tiba di depan pintu kantor dan mengetuk pintu, mendengar Direktur Chen yang ada di dalam berkata, "Silakan masuk." Baru dia masuk ke dalam. Begitu masuk, dia merasa agak tidak enak hati mengatakan, "Direktur Chen, sungguh maaf sekali datang mengganggumu lagi." Direktur Chen segera mengatakan, "Direktur Wang, jangan begitu sungkan, silakan duduk." Wang Dongsu berkata, "Direktur Chen, aku tidak mau duduk lagi. Kebetulan ada sedikit urusan, jadi harus pergi. Aku kesini karena ingin bertanya pada Anda mengenai sumber ginjal. Apakah masih ada peluang?" Direktur Chen menghela napas dan berkata, "Aku sudah menyapa banyak teman sekelasku. Teman-teman sekelasku itu pada dasarnya sekarang mereka adalah direktur dari departemen nefrologi di 3 rumah sakit teratas dalam negeri, memiliki banyak sumber terkait. Mereka sudah setuju untuk membantu, tapi bisa menemukannya atau tidak, mereka juga tidak bisa menjamin hal ini. Hanya bisa lihat keberuntungan." Wang Dongsu mengangguk pelan, kemudian agak merendahkan suara, berkata dengan serius, "Itu Direktur Chen, jika ada jika Anda atau temanmu bisa bantu menyelesaikan masalah sumber ginjal, aku pribadi bersedia mengeluarkan 3 juta yuan sebagai tanda terima kasih. Jika Anda bisa menyelesaikannya sendiri, 3 juta yuan semuanya diberikan kepadamu jika temanmu yang bantu selesaikan. Selain aku memberi 3 juta yuan pada temanmu, aku akan menambah 2 juta yuan untukmu atas kerja kerasmu. Mohon Anda lebih berusaha keras." Begitu mendengar kata-kata ini, Direktur Chen segera mengatakan, "Direktur Wang, aku akui memang ada sebagian dokter yang menerima angpau dari keluarga pasien, tapi aku sudah bertahun-tahun menjadi dokter, belum pernah melakukan hal seperti ini. Kamu tenang saja, masalah ayahmu aku akan bantu sebisaku. Mengenai biaya kerja keras, kamu tidak perlu mengungkitnya lagi." Wang Dongsu baru menyadari apa yang dia katakan barusan memang telah menyinggung etika medis Direktur Chen. Bergegas minta maaf. "Direktur Chen, sungguh maaf sekali. Aku juga karena terlalu cemas, jadi baru membuat keputusan buruk seperti ini. Mohon Anda jangan keberatan." Direktur Chen menganggukkan kepala berkata, "Direktur Wang, suasana hatimu ini memang bisa dimaklumi. Biasanya kami melakukan operasi pada pasien, keluarga pasien akan ke sini untuk memberikan angpau. Jika tidak terima, maka mereka akan merasa seolah-olah kami tidak akan sepenuh hati melakukan operasi untuk kerabat mereka. Jadi biasanya jika bertemu situasi seperti ini, kami akan menerima angpaunya sebelum operasi dilakukan. Selanjutnya akan diam-diam meminta perawat menyerahkannya kepada bagian administrasi rumah sakit. Tunggu setelah operasi selesai, akan langsung dimasukkan ke dalam uang muka pasien. Tunggu saat pasien mengurus administrasi kepulangan, uang ini akan dikembalikan ke tangan keluarga pasien. Dengan begini, saat operasi keluarga pasien baru bisa tenang." Wang Dongsu merasa menyesal dan berkata, "Direktur Chen, sungguh maaf sekali, aku yang terlalu ceroboh." Direktur Chen sambil tersenyum melambaikan tangan, "Tidak apa-apa, aku juga tidak akan mempermasalahkannya. Mengenai masalah sumber ginjal, kamu tenang saja, aku pasti akan berjuang sekuat tenaga." "Baik," Wang Dongsu mengangguk berkata, kalau begitu Direktur Chen, aku tidak bekerja mengganggumu bekerja. Anda ada perkembangan apapun, Anda bisa menghubungiku setiap saat." Direktur Chen mengangguk sambil berkata, "Baik, aku akan menelponmu begitu ada kabar." Tepat pada saat ini, seseorang tiba-tiba membuka pintu dengan ekspresi panik dan masuk, berkata, "Direktur Chen, berita penting. Pemeriksaan pasien di bangsal satu akhirnya mendapat hasil yang jelas."
Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.